Selamat pagi. Bertemu dengan saya, Bu Vita Ayu Lambangsari. Di sini saya akan memberikan materi tentang tata krama di MPLS ini. Berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Yang kita ketahui, tata berarti kita bisa ditata, diatur, ataupun berupa kata aturan. Sedangkan krama sendiri, kita tahu adalah perbuatan, sopan santun, dan kelakuan. Oleh karena itu, tata krama ini adalah sebuah kebiasaan yang kita miliki pada diri kita sendiri. Oleh karena itu kebiasaan, kita harus memulainya dari sekarang supaya kita selalu terbiasa memiliki tata krama yang baik. Tata krama sendiri banyak jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, tata krama di sekolah, yakni tata cara menyapa guru. Yang kedua, tata cara bersalaman dengan guru. Yang ketiga, tata cara berpenampilan. Yang keempat, tata cara berjalan bersama. Yang kelima, tata cara makan. Yang keenam, tata cara menggunakan fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah menghilangkan kebiasaan merokok atau tidak merokok. Tata cara menyapa guru. Seperti yang kita tahu, menyapa guru selama ini siswa langsung panggil Bu, Pak, seperti itu. Terkadang sopan santunnya pun tidak ada. Seharusnya yang dilakukan siswa adalah menggunakan tutur bahasa yang sopan. Nada bicaranya pun sedang, tidak membentak, Bu, Pak, seperti itu. Yang ketiga, bicara dengan jelas. Karena kalau kita bicara dengan gremeng, pasti Bapak Ibu guru tidak bisa menangkap dengan jelas. Seperti yang ada di gambar. Gambar yang ada silang merah itu adalah gambar yang salah, sedangkan silang tanda yang benar adalah warna hijau. Kita lihat di gambar yang saya silang merah, di situ ada siswi lebih tepatnya, yang berbicara dengan seorang guru dengan model membentak. Sedangkan yang hijau di situ berbicara dengan sopan dan lembut. Kita sudah berada di sekolah tingkat menengah pertama, bukan lagi sekolah dasar. Masa tidak malu dengan yang sekolah dasar? Kita lanjut ke tata cara bersalaman dengan guru. Bersalaman dengan guru pun tidak dengan seenaknya sendiri. Kita bersalaman misalkan, Bu, Pak, saya pulang. Langsung aja tidak bersalaman, itu juga salah. Kemudian bersalaman, asal bersalam, dijabat tangannya, itu pun juga masih belum benar. Bagaimana dengan cara yang benar? Yang benar adalah bersalaman, diambil, diraih tangan Bapak Ibu gurunya, kemudian dicium, seperti itu. Tidak bersalaman ditaruh di pipi, seperti itu. Kurang sopan ya. Tapi untuk masa yang saat ini, kita tidak bersalaman dulu. Cukup hanya bersedekap seperti berdoa saja. Lanjut ke tata cara berpenampilan. Di situ sudah saya berikan gambar. Penampilan yang rapi adalah baju dimasukkan, semua kancing dibenarkan yang rapi. Tidak ada yang di lengan kancingnya masih buka
seperti kebiasaan-kebiasaannya, dihilangkan ya kebiasaan buruk. Kemudian pakai sabuk. Kemudian kita memakai sepatu seperti yang biasa, yaitu berwarna hitam. Oh, supaya gaul Bu, pakai baju yang setengah dimasukkan, yang setengah dikeluarkan. Itu kalau sudah di rumah saja, kalau sudah pulang nyampe rumah. Kalau di sekolah, mohon berpenampilan yang rapi ya. Kemudian kita lanjut ke tata cara berjalan bersama. Kita di sekolah berjalan bersama guru, teman-teman sebaya, ataupun kakak kelas. Untuk yang berjalan bersama guru, lebih indahnya jika siswa berada di belakang guru, tidak di samping ataupun di depannya. Kemudian berjalan dengan teman. Jika kita pulang, jika ada 2 orang laki-laki, 1 perempuan, maka perempuan ada di tengah, tidak berada di pinggir. Begitu juga dengan laki-laki, harus melindungi wanita. Jadi harus mendahulukan yang wanita. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tata cara makan. Tata cara makan yang pertama adalah berdoa sebelum makan. Jadi sebelum makan, untuk yang muslim biasanya ada doanya, kemudian untuk yang beragama lain juga biasanya juga tetap berdoa. Yang kedua adalah menggunakan tangan kanan. Yang ketiga adalah jika kita batuk saat waktu makan, kita harus langsung menutup mulut. Jangan makan enak, bicara dengan teman, batuk, tidak ditutup mulutnya. Akhirnya semburat kemana-mana. Jadi makan pun ada tata caranya ya. Kemudian kita lanjut ke tata cara menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum yang ada di sekolah sangatlah banyak. Di sini saya kasih contoh. Tempat sampah. Kebanyakan siswa habis makan biasanya ditaruh di meja kelas ataupun di laci. Laci bukan tempat sampah ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Tidak hanya kebersihan kelasnya aja, alat kebersihannya pun dijaga. Ini yang sering saya ketahui, siswa biasanya main-main dengan sapu. Sampai akhirnya sapu itu patah. Mulai sekarang belajarlah untuk merawat alat-alat kebersihan kelas. Kemudian yang terakhir adalah di jalan raya. Kita pun harus sopan ketika berkendara. Tidak seenaknya sendiri, ngebut-ngebutan, itu sudah tidak zamannya sekarang. Yang terakhir adalah tata krama sebagai siswa. Janganlah sebagai siswa jangan pernah merokok. Yang sudah terlanjur merokok, stop merokok mulai sekarang. Itu untuk kesehatan kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.